Halo guys, selamat datang di channelnya Nesi. Bagi yang baru mampir, sebuah channel yang khusus membahas game-game RPG. Dan juga selamat datang kembali buat kalian yang udah biasa mampir di channelnya Nesi. Kali ini Nesi akan mencoba menjawab kebingungan kalian akan model-model game RPG dan subgenrenya lewat evolusinya. Dan gimana bedainnya dari action adventure atau genre-genre game lainnya. Walaupun juga sebetulnya untuk menjawab kebingungan Nesi sendiri juga sih guys. Tapi perlu di-note di sini bahwa pembahasan ini benar-benar subjektif berdasarkan riset Nesi aja ya guys. Jadi semoga ini bisa membuka jalan aja bagi kalian kalau kalian ingin mencari tahu lebih nantinya. Dan kalian bisa langsung komen aja kalau mau nanya atau mau namain atau ngeralat dari apa yang Nesi omongin. Jadi marilah kita langsung mulai aja pembahasannya. Jadi pada dasarnya game RPG pertama itu asal mulanya dari dua orang legendaris yang bernama Gary Gygax dan juga Dave Arneson yang menciptakan sebuah tabletop RPG yang bernama Dungeons and Dragons, yang bisa disingkat juga jadi D&D. Game D&D ini sendiri juga merupakan pelopor genrenya di dunia tabletop atau semacam kayak board game gitu ya guys zaman dulu. Atau lebih tepatnya kayak permainan yang bisa dimainin oleh banyak orang di atas meja gitu ya guys, macam kayak bingo atau Pancasila 5 dasar atau misalkan ular tangga gitu ya guys. Yang biasanya tuh waktu itu rata-rata permainannya itu genrenya war game atau permainan perang gitu ya guys, kayak catur atau battleships dan lainnya. Ya sebetulnya sih D&D sendiri juga secara teknis ada agak kayak war games juga ya guys, karena ada kayak combatnya juga lah gitu. Nah kenapa ini D&D bisa tercipta juga karena mendapat inspirasi dari novel terkenal karya J.R.R. Tolkien. Kalau kalian tahu Lord of the Rings, nah itulah buatan dia yang membuat dunia fantasi Middle Earth menjadi terkenal dan sangat digemari sampai bisa dibuat menjadi board game yang penuh dengan narasi imajinatif dari para playernya. Game ini tuh jadi bisa membuat para player seakan-akan berpetualang bersama-sama di dunianya Middle Earth tersebut yang penuh dengan dungeon, naga-naga, dan bentuk bahaya dan misteri lainnya. Dan itulah bagaimana game D&D ini tuh jadi kayak menarik banget pada zaman itu ya guys. Sebetulnya kalau kalian mau tahu kurang lebih main Dungeons and Dragons itu kayak gimana, kalian bisa lihat juga dari episode awal-awalnya Stranger Things season 1 di Netflix ya guys. Kalian akan bisa tahu gimana halunya game satu ini. Nah inti permainan dari D&D ini dimulai dengan setiap player memilih peran mereka masing-masing sampai ke nama, ras, sifat, latar belakang, pekerjaan, kelebihan dan kekurangan, kemampuan khusus. Kok kayak interview kerja lama-lama ya guys. Dan yang pasti status seperti strength, dexterity, constitution, karisma, dan juga lain sebagainya. Itulah yang status-status karakter yang kayak biasanya sekarang ada di game-game. Nah penentuan semua hal-hal tersebut itu disebut juga dengan karakter creation kalau kayak kita main sekarang. Kalau udah buat karakter dan perannya, para player akan mulai bermain sebagai pion-pion kalau di board gamenya, ataupun nggak pakai boardnya juga mungkin bisa ya guys. Yang akan dipimpin oleh seorang dalang yaitu Dungeon Master. Nah, Dungeon Master inilah yang akan menarasikan pertualangan player dan juga menentukan serta menjelaskan peraturan dan akibat dari semua hal yang bisa dilakukan oleh para player. Jadi seperti contohnya misalnya Dungeon Master mengatakan mereka sedang berada di suatu persimpangan jalan di mana di kiri adalah ke gunung, ke kanan ke arah sungai, dengan misalnya ada mermaid di sungai tersebut. Kemudian jika player ingin bertemu dengan mermaid, misalnya mermaidnya itu mau dibunuh atau diajak ngobrol atau malah menjadi pet, semuanya terserah dengan player dan peraturan dari Dungeon Master tentunya ya guys. Jadi berhasil atau tidaknya semua tindakan player juga bergantung juga pada status mereka dan juga probabilitas lemparan dadu dengan skornya 1-20 ya misalnya, atau tergantung dadunya. Pastinya kalau skornya semakin besar maka tingkat kesuksesan tindakan player juga semakin sesuai dengan yang diinginkan player. Dan semua tindakan player ini entah itu lawan musuh atau menemukan item atau misteri atau bertemu dengan makhluk atau NPC lain, mengubah suatu tiran dunia dan lainnya, itu semua akan dicatat dan benar-benar berdampak bagi mereka nantinya dan juga bagi cerita keseluruhan dan juga bagi keadaan dunianya tersebut. Jadi setiap player pasti mengalami perkembangan karakter dan pasti tidak akan sama seperti saat pertama mereka datang ke dunia D&D-nya tersebut. Jadi di game ini imersivitas itu jadi penting banget ya guys, sebagai player yang benar-benar menjalankan peran sebagai suatu karakter di dalam D&D-nya tersebut. Ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman yang bisa dialami player lewat karakter mereka di dalam D&D tersebut. Nah saking imersif, menarik dan juga kompleksnya model game D&D ini, kemudian orang-orang jadi mulai ingin memasukkan model game seperti ini ke dalam bentuk digital. Jadi di sini pada intinya sebuah true RPG video game atau game RPG sejati itu hingga zaman sekarang adalah game-game yang mengacu pada sistem mekanik dari Dungeons and Dragons tersebut, di mana terdapat elemen-elemen seperti story atau narasi cerita yang berkembang dari keputusan dan tindakan pemain,
karakter creation kayak ras, latar belakang, pekerjaan, kelebihan, kekurangan, dan lainnya yang bisa dibuat sendiri ataupun memakai yang sudah ada. Kemudian ada status kayak strength, dexterity, dan lain-lain, moralitas, level, dan skill yang bisa terus berkembang lewat karakter progression seiring cerita. Kemudian ada juga presentase keberhasilan tindakan kayak hasil dari lemparan dadu gitu ya guys. Misalnya kalau di combat jadi kayak critical hit rate, atau misalkan speech test atau kayak probabilitas keberhasilan suatu dialog, dan alternatif tindakannya. Dan terakhir juga ada kayak konsep dungeonnya, konsep quest, musuh, NPC atau merchant, terus ada senjata dan armor, potion, magic, spell, keahlian khusus, dan lainnya. Itulah pokoknya konsep-konsep yang dapat dipakai player untuk meneruskan petualangan dan juga cerita. Maka dari itu, jika ada beberapa video game yang cuma mempunyai 1-2 elemen dari hal-hal tersebut, kayaknya berarti game tersebut nggak berfokus utama di genrenya RPG tersebut. Jadi cuma kayak memakai elemen RPG aja gitu ya guys. Tapi kalau misalkan di game itu terdapat hampir semua elemennya, ya game itu bisa dikatakan sebagai game RPG gitulah ya guys. Tapi sekali lagi ini hanya pendapat Nesi secara subjektif dari banyaknya pendapat dan hasil ngulik yang sudah Nesi kumpulkan ya guys. Maka dari itu kita akan coba membahas evolusinya aja sekarang karena akan sesuai dengan fakta yang ada. Dan kita jadi bisa lebih tahu bentuk-bentuk awal RPG itu kayak gimana, dan kita bisa tahu subgenre-subgenrenya juga jadinya. Yuk sekarang kita akan bahas ke evolusinya ya guys. Jadi pada tahun 1974-an ketika tabletop RPG D&D ini booming, tentunya teknologi komputer pada saat itu belum bisa mengimplementasikan semua sistem D&D tersebut menjadi sebuah game RPG yang komplit dalam bentuk digital. Nah, dari sini kita akan mulai mengenal subgenre RPG pertama, yaitu text-based game atau narrative games, atau yang sekarang juga disebut dengan interactive fiction, yang telah mengimplementasikan elemen poin A yang tadi Nesi telah bahas, yaitu tentang cerita dan keterlibatan playernya. Jadi pada era itu, D&D yang penuh dengan narasi nampaknya jadi sesuai banget untuk diimplementasiin menjadi text-based game yang sedang berkembang saat itu juga, yang merupakan game yang hanya terdiri dari tulisan ataupun teks. Jadi komputer itu akan memperlihatkan tulisan cerita ke kita, dan akibat dari hasil perintah yang player bisa kasih juga lewat teks. Hal ini kemudian menginspirasi terciptanya text-based RPG, atau sekarang mungkin bisa dibilang kayak cikal bakal genre game adventure juga, yaitu text adventure game seperti Colossal Cave Adventure yang membuat player bisa berpetualang dalam suatu dungeon atau area lewat penceritaan atau storytelling lewat tulisan, seperti yang bisa dilakukan oleh seorang dungeon master ya guys. Jadi contohnya itu kayak misalnya komputernya akan memberitahu kita sedang berada di mana dan situasi kita seperti apa, dan kita dapat memasukkan 1-2 kata perintah untuk misalnya pergi ke utara atau ke selatan, atau ambil kunci, atau buka pintu, dan lainnya. Dan dari hasil perintah itu komputer juga akan ngasih timbal baliknya gimana keadaannya setelah kita kasih perintah tersebut. Ya walau hanya seperti itu, tapi sistem sebab akibat ini nantinya akan membantu untuk menarasikan ataupun menuntun player dalam bermain game adventure ataupun RPG pada nantinya. Selain itu, Colossal Cave Adventure juga menginspirasi terciptanya sebuah genre RPG lain, yaitu MMORPG atau Massive Multiplayer Online RPG. Dikarenakan sebetulnya game Colossal Cave Adventure ini juga sudah berada dalam jaringan internet sehingga bisa diakses oleh banyak orang di universitas. Dan jaringan ini bernama ARPANET, alias kayak nenek moyangnya internet gitu ya guys, yang hanya berada di universitas-universitas aja waktu saat itu. Colossal Cave Adventure ini kemudian juga menginspirasi sebuah game text-based RPG lain yang bernama Zork, di mana player bisa mengeksplor dunia lewat teks serta bisa melawan musuh dalam mengeksplorasi lewat teks tersebut. Dilanjutkan pada tahun 1978, terdapat mahasiswa dari Essex University bernama Roy Trapshaw dan Richard Bartle yang mulai menciptakan sebuah game multi-user adventure yang dinamakan dengan MUD atau Multi-User Dungeon, di mana para player itu bisa memainkan game seperti Zork, namun para player dalam satu jaringan ARPANET juga bisa saling berinteraksi di dalam game text-based tersebut. Mereka bahkan juga bisa saling menyerang gitu ya guys. Jadi ya intinya ada banyak user atau player yang bisa memainkan game adventure ini dalam suatu jaringan internet, dan mat inilah yang nantinya akan menjadi akar dari terciptanya MMORPG hingga sekarang. Namun mungkin itu adalah cerita untuk lain kali ya guys. Jadi mari kita akan balik lagi ke pembahasan genre RPG-nya. Jadinya selain game text-based seperti Zork ini, pada tahun 1975 ada juga yang mengambil pendekatan yang berbeda untuk menghadirkan game RPG secara digital. Ya mungkin karena tidak puas dengan hanya menghayal lewat kata-kata saja ya guys, yaitu langsung diimplementasikan secara visual pada layar kaca. Hal ini tuh dilakukan sama seorang programmer komputer Plato bernama Rusty Rutherford pada komputer training di tempat kerjanya pada saat itu.
Ya, game ini bernama Padit 5 atau nantinya disebut juga The Dungeon atau D&D. Tapi yang dilakukan Rusty ini menciptakan sebuah subgenre baru RPG yaitu bernama Dungeon Crawling atau kayak merayap dalam mengeksplorasi sebuah dungeon gitu ya guys. Dan di game ini dia berhasil menghadirkan sebagian besar elemen-elemen game RPG dari Dungeons and Dragons walaupun masih jauh dari sempurna sih. Ya, seperti yang kita lihat di sini, kita bisa membuat karakter dengan status yang bisa diacak sampai dapat sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita akan bisa memulai eksplorasi dungeonnya tersebut dengan tampilan 2D dari atas seperti ini. Kita dapat bertemu monster dan juga mengambil harta-harta seiring kita berjalan, dan kita juga akan dapat melawan monster dengan gubuk-gubuk ataupun memakai magic dan bisa mendapat EXP dari hasil melawan monster tersebut. Nah, tujuan utama dari game ini adalah mengeksplorasi dungeon satu lantai ini hingga bisa mendapatkan 21.000 EXP dan berhasil balik keluar lagi dari dungeon ini. Berhasilnya kita melawan monster tersebut juga ditentukan dari status dan level kita, yang membuat kita sebagai player akan mudah mati di game ini kalau mainnya itu tanpa strategi. Adanya Padit 5 atau Padit 5 dan juga text adventure seperti Colossal Cave Adventure, ini juga kemudian menginspirasi terciptanya subgenre RPG lain bernama roguelike. Sebuah nama genre yang tercipta untuk menjelaskan tipe bermain seperti sebuah game RPG yang berjudul Rogue. Yang membuat game Dungeon Crawling RPG 1 ini berbeda dari Padit 5 adalah mapnya yang terus berganti setiap kali player mati. Karena di sini sudah ada yang namanya permadeath atau permanent death gitu ya guys. Jadi nggak bisa di save. Kalau udah mati, mati aja gitu. Selain itu, dungeon pada game ini tidak hanya satu level lantai seperti The Dungeon, melainkan banyak lantai ke bawahnya. Banyaknya map lantai ini bisa terwujud karena semakin majunya teknologi untuk dapat dengan segera menciptakan map-map baru dalam waktu yang singkat. Inovasi lain yang muncul di game Rogue ini adalah adanya pemakaian item-item seperti yang dapat dilakukan di D&D atau Dungeons and Dragons, di mana di sini player bisa mendapatkan item-item seperti potion, makanan, scroll, ring, serta equipment lain yang nantinya dapat dipakai juga oleh para player sesuai dengan kebutuhan dan strateginya. Jadi inti dari permainan Rogue ini adalah kita harus bisa turun terus ke lantai paling bawah untuk mendapatkan sebuah amulet bernama Amulet of Yendor, barulah kita bisa balik naik ke paling atas lagi dan menyelesaikan dungeon game satu ini. Nah, dalam perjalanan selama menelusuri map-map ini, player akan sering dihadang atau diserang oleh musuh yang banyak macamnya dan datang dengan cukup random. Namun pergerakannya masih mengikuti pergerakan kita ya guys. Jadi misalkan kita bergerak satu langkah, maka musuhnya juga bergeraknya satu langkah. Jadi hitungannya masih turn based. Player juga dapat memilih senjata atau magic apa yang tepat untuk melawan monster yang berbeda-beda juga. Bisa pilih mace atau arrow ataupun magic untuk melawan musuh gitu ya guys. Dan seiring naiknya level karakter kita, musuh pun juga ikut menjadi semakin kuat. Tapi untungnya di game ini player dapat menyembuhkan diri dengan potion dan juga meregenerasi darah seiring playernya itu melangkah. Nah, dari sistem game rogue seperti inilah kemudian nantinya tercipta game-game roguelike seperti Spelunky, Castlevania, Bloodstained, dan juga Dead Cells di era modernnya yang menggunakan elemen-elemen seperti permadeath, penggunaan equipment, dan juga eksplorasi dungeon dengan map yang berubah-ubah. Walaupun dari game rogue ini jadi menciptakan genre lain yaitu roguelike, tapi dengan adanya game rogue ini akhirnya genre RPG juga ikut berkembang juga. Dikarenakan RPG yang awalnya hanya berupa dungeon crawling, genre RPG bisa berkembang dengan pemakaian itemnya dan juga eksplorasi dungeon dan mapnya. Kemudian seiring berkembangnya teknologi dengan ditemukannya open world game bernama Jet Rocket pada 1970 dan juga first person view 3D Maze di tahun 1973, membuat game RPG ini ikut berkembang untuk dapat semakin menghadirkan visual dari khayalan pertualangan dari D&D itu ke layar kaca. Hal ini tuh berhasil dilakuin oleh seorang developer bernama Richard Garriott yang pada saat itu terpukau melihat komputer Apple II yang udah ada teknologi color grafiknya. Dari situ si Garriottnya mencoba iseng-iseng memberikan perspektif view ke dalam gamenya dan berhasil menciptakan sebuah game bernama Akalabeth pada tahun 1980 yang merupakan Ultima 0 atau prototipenya dari game Ultima 1 nantinya. Nah, Akalabeth ini merupakan game open world RPG pertama di PC yang menggunakan visual first person view dalam eksplorasi dungeonnya. Jadi kalau sebelumnya itu rata-rata game RPG itu menggunakan sistem dungeon crawling yang hanya berkutat pada dungeonnya aja, di game ini player itu diberikan area di luar daripada dungeonnya tersebut, yaitu ya area terbuka dari dunianya, yang kemudian ini bakal disebut sebagai world map atau map dunia. Selain itu pada world map inilah diadakan juga beberapa tempat seperti kota-kota yang bisa dimasuki player untuk membeli item, equipment, atau persiapan lain sebelum memasuki dungeon, dan juga kerajaan untuk misalnya menerima quest dari raja ataupun NPC lain. Dan pada game ini juga mekanik dari game text-based adventure itu dipakai lagi untuk menarasikan cerita dan juga untuk memberikan perintah-perintah agar player dapat melakukan tindakan.
Jadi memang text-based adventure itu mekaniknya tetap digunain sampai ke Ultima ini. Nah, saking inovatifnya game ini, akhirnya game ini berhasil sukses dan terjual lebih dari 30.000 kopi, yang dimana total uangnya itu berarti 3 kalinya gaji bapaknya yang astronot, yang kemudian membuat si Gyriad untuk melanjutkan sequel-sequel Ultima selanjutnya. Sampai nantinya dia juga membuat bentuk visualnya dari MUD atau Multi-User Dungeon yang tadi ini sudah bilang, menjadi suatu bentuk MMORPG yang bervisual, yaitu Ultima Online, yang nantinya bakal menginspirasi MMORPG modern lainnya sampai sekarang. Kita balik lagi setelah Akalamet itu berhasil, kemudian Ultima 1 mulai muncul dengan pengembangan gamenya di mana secara visual lebih baik dan juga terdapat monster di open world mapnya yang menyerang player secara real time, yang dimana hal ini akan membuat terciptanya subgenre baru yaitu action RPG, dimana monster itu langsung nyerang kita aja tanpa nungguin kita buat nyerang gitu ya guys. Nah, saat itu di kubu lain di tahun yang sama ada yang mengeluarkan sebuah game RPG lain bernama Wizardry pada tahun 1981. Nah, berbeda dari Ultima, Wizardry ini lebih berfokus kepada dungeon crawlingnya kembali. Namun game ini merupakan game RPG pertama yang menggunakan sistem party atau bergrup dalam pertualangannya. Jadi di sini tuh kita dapat membuat atau memakai hingga 6 orang di dalam grup kita dengan status, ras, pekerjaan, moralitas yang berbeda-beda. Dan keenam anggota ini juga mempunyai spesialisasi dan tugasnya masing-masing dalam eksplorasi nantinya. Eksplorasi dungeonnya sendiri itu juga sebetulnya mirip sama Ultima yang menggunakan first person view dalam 3D maze juga, tetapi di game ini mulai ada yang namanya enemy encounter, dimana ketika player itu bertemu dengan musuh, view dungeonnya itu akan dihilangkan sejenak dan beralih fokus ke view musuh dan pertarungannya. Dan di game ini juga telah diimplementasikan color grafiknya secara baik yang membuat visual Wizardry ini tuh tampak lebih detail dan bagus. Apalagi untuk grafis musuhnya itu ya guys. Kalau dibanding sama Ultima, grafis musuhnya di Wizardry ini tampil lebih menarik dan bentuknya lebih jelas begitu ya. Nah, di sini mekanik pertarungan yang dipakai oleh Wizardry ini adalah turn based, udah hampir mirip dengan JRPG sekarang, yaitu memakai giliran dalam menyerangnya, seperti yang dilakukan saat bermain Dungeons and Dragons. Jadi player dapat mulai mengatur strategi apa saja yang harus dilakukan setiap anggota partinya untuk dapat mengalahkan musuh seperti menyerang atau bertahan, atau misal ngeluarin magic atau memanah dan lainnya. Dan setelah player itu berhasil melawan musuh-musuh, para anggotanya juga akan mendapatkan EXP dan beberapa harta yang bisa membuat player lebih kuat lagi. Kemudian selain daripada view dungeonnya, player juga bisa keluar dari dungeon dan memilih untuk pergi ke tavern atau blacksmith atau ke tempat lainnya untuk mempersiapkan diri kembali menuju dungeon. Walaupun di sini nggak ada world map seperti di Ultima ya guys. Jadi dia tetap view-nya 3D maze view gitu aja gitu ya. Dan juga ditambah dengan teks seperti text adventure. Nah, dari Ultima dan juga Wizardry ini, apakah kalian sudah merasa familiar dengan model game RPG yang seperti ini? Ya, ini memang sudah mulai seperti mekanik game-game RPG modern yang kita tahu ya guys. Jadi walaupun Ultima dan Wizardry itu bukan game RPG pertama, tetapi semua RPG modern zaman sekarang itu mengambil akar dari dua pelopor game RPG ini, yaitu Ultima dan Wizardry. Jadi di barat itu Ultima dan Wizardry itu menjadi sangat sukses dan digemari hingga menginspirasi terciptanya CRPG lain atau bisa dibilang komputer RPG lain, karena pada saat itu game-game RPG ini terlalu kompleks untuk dimasukkan ke dalam konsol, dan game-gamenya itu seperti Might and Magic, Bard's Tale, hingga ke Baldur's Gate, Diablo, Fallout, dan juga Elder Scroll awal-awal. Kalau kalian penasaran, ini adalah game-game dengan view yang biasanya dari atas gitu ya guys, atau juga view first person 3D maze, tapi semua kontrolnya itu masih rata-rata menggunakan klik dari mouse dan juga ketikan keyboard, dimana jelas mekaniknya itu semakin kompleks bagi sebuah RPG ya guys, yang biasanya cuma bisa dinikmati oleh para hardcore gamers. Karena juga dengan visual yang semakin bagus, maka player juga makin perlu untuk mengeksplorasi dunianya dan meningkatkan level dengan mengatur-ngatur status, equipment, dan hal lainnya. Dan kekompleksan ini belum bisa diimplementasikan dalam sebuah konsol pada saat itu yang cuma mempunyai tombol-tombol yang terbatas dan juga baru bisa memainkan game-game action yang simple aja. Jadi genre-genre RPG yang hanya bisa dimainin komputer seperti saat itu disebut sebagai CRPG atau Computer Role Playing Game, atau sekarang bisa disebut juga sebagai Classic Role Playing Game, karena mirip dengan gaya jadul waktu dulu game-game RPG ini ada di komputer gitu ya guys. Nah, selain di barat Ultima dan Wizardry menginspirasi berkembangnya CRPG, Ultima dan Wizardry juga menginspirasi para pengembang game di Jepang saat itu. Jadi Jepang yang saat itu sangat maju dalam dunia per arcade gamingan menjadi tertarik dengan mekanik game Wizardry utamanya dan juga Ultima,
dikarenakan saat itu Jepang juga sebetulnya tengah mengembangkan game-game seperti genre RPG meskipun tanpa role model yang jelas. Karena Dungeons and Dragons itu masuk ke Jepang juga agak telat ya guys. Nah, adanya Wizardry dan Ultima itu kemudian menginspirasi terciptanya game-game RPG Jepang seperti Black Onyx yang sebetulnya merupakan buatan orang barat, tapi dia buatnya di Jepang dan emang mau mempopulerkan genre RPG di Jepang. Kemudian ada juga Bokusuka Wars yang menghybridkan game ini menjadi game strategi RPG, dan juga Dragon Slayer yang mempopulerkan genre action RPG di mana adanya musuh-musuh yang gak akan nungguin kita untuk nyerang duluan. Sampai nantinya juga terlahir game-game action RPG lain seperti YES atau YS ini, dan menginspirasi juga sebuah game action adventure legendaris bernama Legend of Zelda yang terinspirasi dari Black Onyx dan juga Ultima. Meskipun game RPG mulai berkembang di Jepang, namun sayangnya waktu itu genre RPG di Jepang itu belum bisa banyak diminati sampai mulai munculnya konsol rumahan bernama Famicom dan sebuah game proper JRPG tertentu. JRPG ini mulai tercipta sejak perlunya untuk memasukkan game-game RPG yang kompleks di komputer ke dalam sebuah konsol rumahan yang pada saat itu adalah Famicom yang terkenalnya. Pada tahun 1985 terdapat dua orang bernama Yuji Horii dan juga Koichi Nakamura yang kemudian mereka berhasil memudahkan player dalam melakukan tindakan dalam konsol Famicom. Saat itu ketika mereka harus memporting game pertamanya di komputer yang besar ke konsol yang kecil. Hal ini mereka berhasil lakukan dengan menciptakan sebuah command list yang bisa dipilih dengan menggerakkan kursor panah daripada memasukkan input command atau memencet tombol tertentu di game. Hal ini dilakukan pada game pertama mereka yang bernama Portopia, di mana publishernya Enix waktu itu tahun 1983, dan game ini sebetulnya genre visual novel ya guys. Nah, kemudian kemudahan ini tuh dibawa ke game mereka yang berikutnya yang full terinspirasi dari Western RPG yang bernama Dragon Quest. Jadi Dragon Quest ini udah bisa dimainkan di Famicom waktu saat itu ya guys. Nah, Dragon Quest ini tuh menggabungkan keindahan dari Ultima dan Wizardry, yaitu adanya world map dan juga enemy encounter serta kerajaan, kota, dungeon dan juga quest. Lalu diperindah lagi dengan visual yang sangat menarik dan lucu yang bisa relate dengan anak-anak Jepang. Mereka bahkan juga bekerja sama dengan mangaka pembuat Dragon Ball untuk visual game ini. Nah, selain dari itu semua, yang membuat Dragon Quest ini menjadi menarik adalah kemudahan karakter creation dan statusnya, di mana player hanya perlu memberikan nama untuk karakternya. Kemudian statusnya sendiri juga sudah ditentukan di awal, dan seringnya player lawan monster dengan model turn based dan sering dapat EXP, player bisa naik level tanpa harus pusing mengatur status ataupun skillnya lagi. Kemudahan ini sebetulnya tercipta karena keterbatasan technical konsol pada saat itu. Tapi hal ini juga sebetulnya dikarenakan Horu dan Nakamura menginginkan agar game RPG ini lebih mudah dinikmati dan diakses oleh orang awam, bahkan untuk para player yang usianya bocah gitu ya guys. Dan benarlah hal-hal ini tuh membuat Dragon Quest menjadi sangat nge-boom pada saat itu, hingga membuat banyak anak-anak mulai tergila-gila dan penasaran untuk memainkan game RPG satu ini sepulang sekolah mereka. Ya, jadi keberhasilan Dragon Quest ini dalam mempopulerkan genre game RPG inilah yang kemudian membuka jalan bagi banyak game RPG Jepang lainnya, atau sekarang bisa disebut dengan game-game JRPG lainnya seperti Phantasy Star, Earthbound, Megami Tensei atau Persona, dan juga Final Fantasy. Dan begitulah bagaimana Jepang menghasilkan game-game JRPG-nya dengan gaya kartunis atau animenya yang lebih menarik dan simple baik secara visual maupun secara mekaniknya dibandingkan dengan Western RPG atau CRPG yang biasa dibuat oleh orang-orang barat. Jelas kelihatan kan guys, ini perbedaannya dari yang CRPG dengan JRPG kayak Dragon Quest seperti ini. Nah, jadi kurang lebih begitulah bagaimana si Western RPG dan JRPG itu mulai kayak kepisah gitu ya guys, model RPG-nya. Walaupun belakangan pada akhirnya sih Western RPG dan JRPG akhirnya saling menginspirasi satu sama lain, sehingga kita bisa melihat game-game RPG baru yang nggak pure JRPG juga nggak pure Western RPG juga gitu ya guys. Dan bahkan game-game RPG sekarang juga jadinya semakin rancu dengan genre-genre lainnya kayak action dan adventure maupun FPS dan juga lainnya. Seperti misalnya game Elder Scroll atau Fallout 3 ke atas, meskipun masih memakai mekaniknya RPG, namun secara visual terlihat kayak game adventure dan campuran antar action dan turn-based first person shooter untuk combatnya. Ataupun misalnya game Tales dan Final Fantasy yang combatnya itu semakin real time seperti genre action dan menggunakan mode hack and slash. Ini membuat game-game RPG zaman sekarang itu menjadi semakin rancu dengan genre game-game lainnya.
Maka dari itu, sekarang yang dapat Nesi kasih tahu ke kalian untuk cara membedakan genre game RPG dari action adventure ataupun genre lainnya adalah pengaruh pilihan tindakan player terhadap cerita dan dunianya, seperti adanya variasi dampak-dampak yang terjadi setelah melakukan quest atau side quest, ataupun cuma ilusi pilihannya kayak di JRPG. Dan hal lainnya adalah diperlukannya perkembangan karakter lewat level, status, equipment, dan skill untuk bisa namatin gamenya. Dan memang sepertinya sih sudah semakin jarang ya guys adanya game RPG yang murni atau bisa dibilang true RPG yang mirip dengan Dungeons and Dragons. Paling Witcher 3 yang menurut Nesi merupakan RPG yang cukup solid karena setiap dialognya itu benar-benar bisa menimbulkan konsekuensi yang nyata ya guys. Dan juga mekanik RPG-nya itu dapat banget di dalam The Witcher 3 ini. Karena kalian pasti nggak akan bisa tamat kalau kalian nggak nguatin diri dan naikin levelnya. Dan juga ngotak-ngatik equipment, potion, dan bla bla blanya itu. Untuk itu, anggaplah RPG ini sebagai istilah untuk sebuah game yang fokus utamanya memakai mekanik dari game Dungeons and Dragons serta keterlibatan playernya, meskipun mungkin combatnya misalnya memakai sudut pandang lain seperti third person atau first person, atau maupun cara bertarungnya seperti action, hack and slash, strategi, taktik, ataupun turn based, maupun juga bentuk dunianya yang open world, dimana bisa tidak ada loading screen dalam mencapai area tertentu dalam dunianya, ataupun dengan world map dan perkotaan yang bisa dimasuki. Ya, tapi sekali lagi ini adalah pendapat subjektif Nesi ya guys, karena kalau kita membahas arti dari suatu genre, maka diskusinya tidak akan ada pernah habisnya ya guys. Tapi semoga kalian at least udah bisa lebih ngerti dengan subgenre RPG lainnya dari evolusi RPG yang udah Nesi jelasin semua tadi ya guys. Jadi kalian bebas berkomen aja di bawah game RPG menurut kalian itu apa, atau game-game apa aja yang kalian bingungin ke RPG-annya. Karena sebetulnya juga Nesi lupa jelaskan ada satu subgenre lagi di era modern RPG yang bernama Souls-like ya guys. Dimana secara genre sebetulnya game-game seperti Demon's Souls, Dark Souls, dan juga Bloodborne dan lainnya intinya merupakan game action RPG. Tapi adanya konsep Souls yang dikeluarkan oleh game-game oleh From Software ini membuat game ini menciptakan sebuah subgenre baru ya yang bernama Souls-like ini ya guys. Jadi mirip dengan roguelike, Souls-like ini juga sebuah subgenre dari RPG juga ya guys. Walaupun payung besarnya tetap Souls-like ini adalah termasuk sebagai action RPG ya guys. Jadi kurang lebih begitu ya guys game-game yang bisa kalian bingungin ke RPG-annya juga. Jadi kalian komen aja di bawah game-game apa aja yang kalian bingungin ke RPG-annya. Oke deh, jadi kurang lebih begitu aja dari Nesi karena udah panjang banget tentang definisi dan evolusi game RPG ini. Jadi like dan share aja kalau kalian suka atau merasa terbantu, komen kalau ada Nesi yang salah atau mau nambahin atau misalkan mau diskusi, dan juga subscribe kalau kalian mau konten-konten game RPG dari Nesi terus seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video Nesi lainnya ya guys. Nesi, caps!